Aku telah menyerami Petobat Baru setahun lebih. Dalam bertugas, aku secara bertahap menguasai prinsip dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Rasanya aku telah berpengalaman dalam tugas ini. Tanpa bantuan pun, dapat kulakukan dengan baik. Saat Petobat Baru memiliki masalah, aku membantunya dengan mencari kebenaran. Jadi aku sudah tahu cara bertugas dengan baik. Kupikir aku tak butuh siapapun untuk bimbing aku dan tak perlu ada yang mengawasi pekerjaanku. Jadi, aku tak menerima nasihat saudara-saudari dan tak memberikan banyak umpan balik tentang mereka yang kusirami. Aku hanya bekerja dengan caraku sendiri. Suatu hari, pengawas Veoli bertanya soal Petobat Baru, serta ingin tahu tentang hal-hal lain. Misalnya, bagaimana aku memberitahu soal pertemuan, kenapa ada saudara-saudari yang tak ikut pertemuan, seringkah aku bersekutu untuk mengerti keadaan dan kesulitan Petobat Baru. Saat mendengar pertanyaan ini, aku menentang. Kupikir, apa dia pikir aku bertugas tanpa tanggung jawab? Apa dia tak mempercayaiku? Aku sangat menentang. Mau tak mau kutunjukkan watak rusakku dan ingin mengabaikannya. Dia bertanya, apa Petobat Baru tertarik ke pertemuan? Acuh tak acuh ku jawab, iya. Dan tak menjelaskan lagi. Dia bertanya caraku memberitahu tentang pertemuan. Ku bilang, aku mengirimi mereka pesan teks, tapi tak menjelaskan detail caranya, kesulitan yang dihadapi, dan hal lainnya. Dia lalu bertanya, aspek kebenaran apa yang kupersekutukan? Aku berkata aku tahu cara bersekutu dengan Petobat Baru. Tapi tak menjelaskan yang kukatakan, bagaimana respons mereka, atau apa pertanyaan mereka. Oh, Dia tak puas dengan jawabanku, dan ingin lebih tahu apakah aku menyokong dan membantu Petobat Baru ini. Kupikir dia meremehkanku, seolah aku tak tahu cara bertugas, yang membuatku tidak nyaman. pengawas hanya ingin memahami detail pekerjaan dan bertugas dengan baik. Iya, tapi aku tidak mengerti dan selalu menolak. Suatu kali, dia sadar aku tak memikirkan perasaan Petobat Baru. Dia bilang, berpikirlah dari sudut pandang Petobat Baru. Jika kau Petobat Baru, apa kau senang dengan perkataan ini? Apa kau ingin menjawabnya? Perkataannya membuat aku kesal. Kubilang aku paham, tapi tak sungguh menerimanya. Kupikir caraku berbicara dengan Petobat Baru tak ada masalah. Aku berkata pada diriku, aku tahu cara membuat mereka mengikuti pertemuan, jadi akan kulakukan dengan caraku. Lalu dia bertanya caraku bersekutu dengan Petobat Baru. Kubilang dengan mengirim pesan. Dia memintaku untuk menelpon mereka. Katanya menelpon itu lebih langsung, jadi cepat paham masalah, bantu bangun ikatan. Ah, iya benar. Tepat. Itu cara berkomunikasi yang baik. Iya, Iya, tapi aku tak menerimanya. Dan kupikir caraku lebih baik. Aku puas dengan caraku dan tak ingin mendengarkan dia. Dalam diskusi kami, aku tak ingin bicara lagi. Aku tetap diam atau menjawab dengan singkat. Kusadari jika ada yang ingin diskusi soal caraku menyirami Petobat Baru, aku akan menjadi negatif dan bermasalah. Aku merasa mereka meremehkan dan tak menghargaiku. Berpikir aku seseorang yang tak tahu cara bertugas atau tak dapat dipercaya. Kukira aku melakukan tugas dengan baik. Bahwa aku tahu cara menyirami, punya cara tindak lanjut sendiri, dan aku lebih berbakat dari pengawas. Makanya aku tolak nasihatnya. Meski secara lisan setuju, aku jarang memenuhi janjiku. Dan tetap fokus menyirami Petobat Baru dan bersekutu dengan caraku. Dalam satu pertemuan, ku baca firman Tuhan yang membuatku memahami diriku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, beberapa orang tidak terima diri mereka dipangkas dan ditangani. Di dalam hatinya, mereka jelas tahu bahwa apa yang orang lain katakan
sesuai dengan kebenaran, tetapi mereka tidak menerimanya. Orang-orang ini sangat congkak dan merasa dirinya benar. Dan mengapa aku katakan bahwa mereka congkak? Karena jika mereka tidak terima diri mereka dipangkas dan ditangani, itu berarti mereka tidak taat. Dan jika mereka tidak taat, bukankah mereka congkak? Mereka menganggap tindakan mereka baik, dan mereka tidak menganggap mereka telah melakukan kesalahan, yang berarti mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Inilah yang dimaksud dengan kecongkakan. Janganlah ada orang yang menganggap diri mereka sempurna, atau terhormat dan mulia, atau berbeda dari orang lain. Semua ini disebabkan oleh kebodohan dan watak manusia yang congkak. Selalu menganggap dirinya sendiri berbeda, ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah bisa menerima kekurangan mereka dan tidak pernah mampu menghadapi kesalahan dan kegagalan mereka. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain lebih tinggi atau lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain menjadi lebih unggul atau lebih kuat daripada mereka. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain untuk memiliki pemikiran, saran dan pandangan yang lebih baik daripada dirinya. Dan ketika orang lain memiliki pemikiran, saran, dan pandangan yang lebih baik, dia menjadi negatif, tidak ingin berbicara, merasa tertekan dan sedih, serta menjadi kesal. Semua ini disebabkan oleh watak yang congkak. Watak yang congkak dapat membuatmu melindungi reputasimu, tidak dapat menerima bimbingan orang lain, tidak mampu menghadapi kekuranganmu sendiri, serta tidak mampu menerima kegagalan dan kesalahanmu sendiri. Selain itu, ketika seseorang lebih baik darimu, hal itu dapat menyebabkan kebencian dan kecemburuan muncul di dalam hatimu, dan engkau dapat merasa terkekang sehingga engkau tidak ingin melaksanakan tugasmu dan menjadi orang yang serampangan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Watak yang congkak dapat menyebabkan perilaku dan perbuatan ini muncul dalam dirimu. Jika engkau semua sedikit demi sedikit menggali lebih dalam mengenai hal-hal ini, mencapai terobosan dalam semua hal ini, dan mendapatkan pemahaman tentang semua itu, dan jika engkau kemudian mampu secara berangsur-angsur melepaskan semua pemikiran dan melepaskan gagasan, pandangan, dan bahkan perilaku yang keliru ini, serta tidak dikendalikan oleh semua itu, dan jika dalam pelaksanaan tugasmu, engkau mampu menemukan posisi yang tepat untukmu dan bertindak berdasarkan prinsip, serta melaksanakan tugas yang dapat dan harus kau lakukan, seiring waktu, engkau akan dapat melaksanakan tugas-tugasmu dengan lebih baik. Inilah jalan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Jika engkau dapat masuk ke dalam kenyataan kebenaran, engkau akan terlihat oleh orang lain memiliki keserupaan dengan manusia, dan orang-orang akan berkata, "Orang ini berperilaku sesuai dengan posisinya, dan mereka melakukan tugasnya dengan praktis dan realistis." Mereka tidak bergantung pada sifat alami, sifat terburu nafsu, atau watak rusak mereka dalam melaksanakan tugas. Mereka bertindak dengan pengendalian diri, memiliki hati yang menghormati Tuhan, memiliki cinta akan kebenaran, serta perilaku dan pengungkapan mereka menyingkapkan bahwa mereka telah meninggalkan daging dan pilihan diri sendiri. Betapa indahnya berperilaku seperti itu. Pada saat orang lain menyingkapkan kekuranganmu, engkau tidak hanya dapat menerimanya, tetapi juga bersikap optimis menghadapi kelemahan dan kekuranganmu dengan ketenangan.
Keadaan pikiranmu sangat normal, bebas dari hal-hal ekstrim, dan bebas dari sifat terburu nafsu. Bukankah inilah arti memiliki keserupaan dengan manusia? Hanya orang semacam itulah yang memiliki akal sehat. Amin. Dulu, kupikir aku tak congkak. Tapi melalui firman Tuhan, aku sadar bahwa aku sangat congkak. Saat pengawas memberitahuku cara yang baik menyirami petobat baru, aku tak menerimanya. Saat dia bertanya caraku menyirami, aku diam atau menjawab dengan singkat. Karena aku tak ingin malu atau orang melihat kekuranganku dalam menyirami petobat baru. Aku ingin orang melihat semuanya baik-baik saja. Tak ada masalah dalam tugasku, dan aku dapat bertugas tanpa diawasi dan dibantu. Aku sungguh congkak. Iya, Aku pun merasa lebih berbakat dari pengawas itu. Aku tahu cara menyirami petobat baru, punya cara sendiri, dan itu berjalan baik. Jadi, aku enggan menerima sarannya. Dalam hati aku percaya, jika terima nasihatnya, berarti kemampuanku lebih rendah. Itu akan memalukan. Apa yang akan orang pikirkan tentangku? Jadi, dari luar aku menyetujui sarannya, tapi jarang kuterapkan. Watak congkakku menjauhkanku dari kebenaran, menolak nasihat orang lain, membuatku teguh pada pandanganku. Inilah pemberontakan terhadap Tuhan. iya. Lalu, aku memikirkan saran saudariku. Kupikir idenya bagus dan layak untuk dicoba. Jadi, kuhubungi para petobat baru. Aku merasa lebih mudah berkomunikasi dan memahami masalah mereka di telepon dan langsung membantu mereka. Saat nasihatnya kuterapkan, pekerjaanku menyirami petobat baru menjadi lebih efektif. Aku merasa malu. Dalam hal ini, kulihat, meski telah lama bertugas, aku masih punya banyak kekurangan. Tanpa bantuan saudariku, hasil pekerjaanku tak akan meningkat. Aku tak lebih baik dari orang lain dan tak dapat bertugas dengan baik. Benar, hal yang dapat kita lakukan sendiri terbatas. Mustahil bertugas dengan baik tanpa bantuan orang lain. Iya. Lalu, pengawas bertanya tentang situasi seorang petobat baru. Kenapa dia absen dari pertemuan? Sudah kujelaskan, dia menanyakan hal lain. Ingin lebih tahu bagaimana aku melakukan tugas. Aku merasa malu dan juga menentang. Aku tak ingin menjawabnya. Karena aku tak mau pekerjaanku diawasi dan dipertanyakan dia. Ternyata ini watak rusakku juga. Jadi ku berdoa memohon bimbingan Tuhan agar bisa belajar menaati lingkungan ini, mengakui kerusakanku, serta menerima pengawasan orang lain. Lalu ku baca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus melarang keterlibatan, pertanyaan, atau pengawasan orang lain, dan larangan ini diwujudkan dalam beberapa cara. Salah satunya adalah penolakan. Berhentilah ikut campur, bertanya, dan mengawasiku saat aku bekerja. Pekerjaan apapun yang kulakukan adalah tanggung jawabku. Aku sudah tahu bagaimana melakukannya, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk mengaturku. Ini adalah penolakan secara langsung. Perwujudan lainnya adalah di luarnya terlihat mau menerima dengan berkata, "Baiklah, mari kita bersekutu sedikit dan melihat bagaimana pekerjaan harus dilakukan." Tetapi ketika orang lain benar-benar mulai mengajukan pertanyaan dan berusaha mencari tahu lebih banyak tentang pekerjaan mereka, atau menunjukkan beberapa masalah dan memberikan beberapa saran, bagaimana sikap mereka? Mereka tidak mau menerimanya. Benar, mereka sama sekali tidak mau menerimanya. Mereka mencari dalih dan alasan untuk menolak saran orang lain. Mereka mengubah yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah, tetapi sebenarnya di dalam hatinya
Mereka tahu bahwa mereka sedang memaksakan logika, bahwa mereka hanya omong kosong, bahwa ini adalah teori, bahwa perkataan mereka tidak memiliki kenyataan seperti yang orang lain katakan. Namun, untuk melindungi status mereka, meskipun tahu betul bahwa mereka salah dan orang lain benar, mereka tetap mengubah apa yang benar menjadi salah dan mengubah yang salah menjadi benar dan terus mengatakannya, tidak membiarkan hal-hal yang benar dan sesuai dengan kebenaran dilaksanakan atau diperkenalkan sebagaimana seharusnya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah menghalangi orang lain agar tidak mencampuri, bertanya, atau mengawasi mereka, dan membuat saudara-saudari berpikir bahwa mereka bertindak sebagaimana mestinya, benar, sesuai dengan pengaturan pekerjaan rumah Tuhan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bertindak. Bahwa sebagai pemimpin, mereka mematuhi prinsip. Sebenarnya, hanya ada sedikit orang di gereja yang memahami kebenaran. Kebanyakan orang tidak diragukan lagi tidak memiliki kearifan. Mereka tidak mampu mengetahui yang sebenarnya mengenai antikristus ini dan tentu saja tertipu oleh mereka. Ketika iblis bertindak, dia tidak mengizinkan campur tangan orang lain. Dia ingin menjadi penentu keputusan dalam segala hal yang dia lakukan dan mengendalikan segalanya. Dan tak seorang pun boleh mengawasi atau mengajukan pertanyaan apapun. Jika ada orang yang mencampuri atau mengintervensi, dia terlebih lagi tidak akan mengizinkannya. Beginilah cara antikristus bertindak. Apapun yang mereka lakukan, tak seorang pun diizinkan mengajukan pertanyaan, dan bagaimanapun cara mereka bekerja di balik layar, tak seorang pun diizinkan ikut campur. Inilah perilaku antikristus. Mereka bertindak seperti ini karena mereka memiliki watak yang sangat congkak dan sangat tidak berakal sehat. Mereka sama sekali tidak taat dan tidak mengizinkan siapapun mengawasi mereka atau memeriksa pekerjaan mereka. Semua ini benar-benar perbuatan setan yang sama sekali berbeda dari perbuatan manusia normal. Siapapun yang melakukan pekerjaan membutuhkan kerjasama orang lain, mereka membutuhkan bantuan, saran, dan kerjasama orang lain, dan meskipun ada orang yang mengawasi atau memantau, ini bukan hal yang buruk, ini hal yang diperlukan. Jika kesalahan terjadi di satu tempat, dan kesalahan itu diketahui oleh orang-orang yang memantau dan segera diperbaiki, bukankah ini sangat membantu? Jadi, ketika orang cerdas melakukan segala sesuatu, mereka senang jika diawasi, diamati, dan ditanyai oleh orang lain. Jika secara kebetulan kesalahan memang terjadi dan orang-orang ini mampu menunjukkannya, lalu kesalahan itu dapat segera diperbaiki, bukankah ini keuntungan yang tak terduga? Tak seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Hanya orang yang menderita autisme atau depresi yang suka menyendiri. Ketika orang menderita autisme atau depresi, mereka tidak lagi normal. Mereka tidak mampu lagi mengendalikan diri mereka sendiri. Jika pikiran dan akal sehat orang dalam keadaan normal, dan mereka sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, jika mereka tidak ingin orang lain tahu tentang apapun yang mereka lakukan, jika mereka ingin melakukannya secara rahasia, tersembunyi, secara tertutup, bekerja di balik layar, dan mereka tidak mendengarkan apapun yang orang lain katakan, artinya orang-orang semacam itu adalah antikristus, bukan? Inilah antikristus itu. Amin. Firman Tuhan ini luar biasa. Tak mau menerima pengawasan, menunjukkan watak antikristus. Iya.
Firman ini adalah penghakiman Tuhan bagiku. Aku sadar perilakuku seperti yang disingkap oleh Tuhan. Sulit menerima pengawasan orang lain dalam tugasku. Bahkan saat ada kesulitan, aku tak pernah mengungkap atau memberitahu orang lain. Karena aku bertanggung jawab atas pekerjaan ini, aku merasa bisa bekerja dengan caraku sendiri. Aku tahu caraku bertugas. Aku tak butuh pengawas atau orang untuk mengawasi atau menasihatiku. Kuanggap nasihat sebagai hukuman atas kekuranganku atau keraguan atas kemampuanku. Jadi aku tak mau mendengarnya. Ternyata ini adalah kecongkakan dan kebodohan, bukan nalar yang harus dimiliki manusia normal. Iya. Natur congkakku membuatku tak menuruti siapapun. Tak terima diawasi atau dinasihati orang lain. Aku ingin menyirami petobat baru sesuai keinginanku. Dulu, kutindaklanjuti petobat baru dengan caraku, yang hanya mengirim pesan dan jarang bicara dengan mereka. Saat ada petobat baru yang tidak membalas, aku mengesampingkannya dan terus berkumpul dengan petobat baru yang membalas pesanku. Sehingga beberapa petobat baru tak bisa disirami tepat waktu. Petobat baru sangat rapuh, dapat berhenti percaya kapan saja, bahkan sebagian keluar dari kelompok pertemuan. Bukankah tindakanku sama dengan antikristus? Antikristus tak suka diawasi orang lain dan tak pernah menerima nasihat. Mereka ingin mengendalikan segalanya sendiri, berbuat dengan cara sendiri atau menurut pendapat sendiri. Mereka tak mematuhi siapapun, tak bekerja sama untuk bekerja dengan baik. Iya, Ternyata aku sedang menempuh jalan antikristus. Dan aku takut. Jika terus seperti ini, aku akan dibenci Tuhan. Tak ada nilai dalam kehidupan orang yang dibenci Tuhan, dan mereka itu musuh di matanya. benar. Aku pun belajar dari firman Tuhan bahwa tiap orang punya kelemahan dan kekurangan. Jadi butuh nasihat dan bantuan orang lain. Kita perlu bekerja sama untuk bertugas dengan baik. Iya. Pengawas membantuku dengan menindaklanjuti pekerjaanku. Aku tahu itu berguna saat menerapkannya, tapi tak mau kuterima. Dan dengan cara ini aku merusak pekerjaan gereja. Ini masalah yang serius. Benar Benar. sekali. Lalu, kubaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ketika ada orang yang menghabiskan sedikit waktu mereka untuk mengawasi dan mengamatimu, atau mengajukan pertanyaan mendalam kepadamu, mencoba berbicara dari hati ke hati denganmu, dan mencari tahu bagaimana keadaanmu selama waktu ini, dan bahkan terkadang ketika sikap mereka sedikit lebih keras, dan mereka menangani serta memangkasmu sedikit, mendisiplinkan dan menegurmu, semua ini karena mereka memiliki sikap berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah Tuhan. Engkau tidak boleh memiliki pemikiran atau perasaan negatif terhadap hal ini. Apa artinya jika engkau mampu menerima pengawasan, pengamatan, dan pertanyaan-pertanyaan orang lain? Artinya di dalam hatimu, engkau menerima pemeriksaan Tuhan. Jika engkau tidak menerima pengawasan, pengamatan, dan pertanyaan-pertanyaan tentang dirimu, jika engkau menolak semua ini, mampukah engkau menerima pemeriksaan Tuhan? Pemeriksaan Tuhan jauh lebih mendetail, mendalam, dan akurat daripada pertanyaan orang. Yang Tuhan tuntut jauh lebih spesifik, teliti, dan mendalam daripada ini. Jadi, jika engkau tak mampu menerima dirimu diawasi oleh umat pilihan Tuhan, bukankah pernyataanmu bahwa engkau mampu menerima pemeriksaan Tuhan adalah omong kosong? Agar engkau mampu menerima pemeriksaan dan pengujian Tuhan, engkau harus terlebih dahulu mampu menerima pengawasan oleh rumah Tuhan, oleh para pemimpin dan pekerja, serta saudara-saudari.
Jika engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan, engkau akan secara alami mampu menerima pengawasan Tuhan, tetapi engkau juga harus belajar untuk menerima pengawasan dari umat pilihan Tuhan yang mengharuskanmu untuk memiliki toleransi dan pikiran terbuka. Jika engkau melihat seseorang mengawasimu, memeriksa pekerjaanmu, atau memeriksamu tanpa sepengetahuanmu, dan jika engkau menjadi marah, memperlakukan orang ini seperti musuh dan membenci mereka, dan bahkan menyerang dan menangani mereka sebagai pengkhianat, mengharapkan agar mereka lenyap, maka ini adalah masalah. Bukankah ini sangat keji? Apa bedanya ini dengan setan? Seperti inikah memperlakukan orang secara adil? Jika engkau menempuh jalan yang benar dan bertindak secara benar, apa yang harus kau takutkan jika orang-orang memeriksamu? Ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu. Jika engkau tahu dalam hatimu bahwa engkau memiliki masalah, maka engkau harus menerima penghakiman dan hajaran Tuhan. Ini masuk akal. Jika engkau tahu engkau memiliki masalah, tetapi engkau tidak izinkan siapapun untuk mengawasimu, memeriksa pekerjaanmu, atau menyelidiki masalahmu, maka engkau bersikap sangat tidak masuk akal. Engkau sedang memberontak dan menentang Tuhan, dan dalam hal ini, masalahmu bahkan lebih serius. Jika umat pilihan Tuhan melihat bahwa engkau adalah seorang pelaku kejahatan atau orang tidak percaya, maka konsekuensinya akan lebih merepotkan. Dengan demikian, mereka yang mampu menerima pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan orang lain adalah orang yang paling masuk akal. Mereka memiliki toleransi dan kemanusiaan yang normal. Ketika engkau menemukan bahwa engkau melakukan kesalahan atau menyingkapkan watak rusak yang ada dalam dirimu, jika engkau mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan orang-orang, ini akan membantu orang-orang di sekitarmu untuk mengawasimu. Menerima pengawasan tentu saja diperlukan, tetapi yang terutama engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, terus-menerus merenungkan dirimu sendiri. Khususnya ketika engkau telah menempuh jalan yang salah atau melakukan sesuatu yang salah, atau ketika engkau hendak mengambil tindakan yang sewenang-wenang dan sepihak, dan seseorang di dekatmu memberitahu dan mengingatkanmu, engkau harus menerimanya dan segera merenungkan dirimu sendiri dan mengakui kesalahanmu, lalu memperbaikinya. Ini dapat menghindarkanmu menempuh jalan antikristus. Jika ada seseorang yang membantu dan mengingatkanmu dengan cara ini, bukankah engkau sedang dilindungi tanpa menyadarinya? Ya, itulah perlindungan terhadap dirimu. Amin. Firman Tuhan sangat baik. Iya. Memang baiknya ada yang mengawasi pekerjaan kita. Itu melindungi dan menghentikan kita dari jalan salah dan ganggu pekerjaan gereja. Iya. Firman Tuhan membuat jelas pentingnya dan manfaat diawasi oleh orang lain. Sebelumnya, aku tidak begitu mengerti manfaat diawasi, yang membuatku melawan mereka yang mengawasiku. Kupikir mereka mencoba mengendalikan pekerjaanku atau menghinaku. Jika orang datang ingin tahu soal pekerjaanku, seolah mereka merasa aku tak bertanggung jawab, tak mampu bekerja, dan tidak bisa bertugas dengan baik. Jadi aku menentang jika ada yang mengawasiku. Tapi dari firman Tuhan kulihat, pendapatku salah dan tak sesuai kebenaran. Iya. Ada kekuranganku dalam pekerjaanku. Aku membutuhkan bantuan untuk berkembang. Tapi aku tak menerima pengawasan. Bisakah aku memperbaiki kesalahan dalam pekerjaanku dan bekerja lebih baik?
Penting bagi saudara-saudari untuk bertanya pekerjaanku, karena mereka memikul beban pekerjaan dan melakukan tugas mereka. Seharusnya aku tak bersikap diam dan menolak. Aku harus terbuka dan beritahu kesulitan dan situasi nyata pekerjaanku. Itu lebih baik untuk pekerjaan gereja. Benar. Dengan menerima pengawasan, aku bisa lihat kekuranganku dan merenungkan apa aku bertugas sesuai prinsip. Iya, Kini aku paham kehendak Tuhan. Orang yang mengawasi dan memeriksa pekerjaanku bisa menghentikanku bertindak sesuka hati yang bisa mengacaukan pekerjaan gereja. Ini memang perlindungan Tuhan untukku. itu benar. Kubaca firman Tuhan. Apa engkau menganggap setiap orang sempurna? Sekuat apapun orang, betapapun cakap dan berbakatnya mereka, mereka tetap tak sempurna. Orang harus menyadari hal ini. Ini adalah fakta. Inilah juga sikap yang harus orang miliki terhadap kelebihan atau kesalahan mereka. Inilah rasionalitas yang harus orang miliki. Dengan rasionalitas seperti itu, engkau dapat menangani kekuatan dan kelemahanmu sendiri, juga kekuatan dan kelemahan orang lain dengan tepat. Maka engkau akan mampu bekerja dengan mereka secara harmonis. Jika engkau telah pahami kebenaran ini dan dapat masuk ke kenyataannya, maka engkau dapat memanfaatkan kekuatan orang lain untuk mengimbangi kekuranganmu. Jadi, apapun yang sedang kau lakukan, engkau akan selalu menjadi lebih baik dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan tak ada manusia yang sempurna. Sekuat apapun, orang tetap punya kekurangan dan butuh bantuan. Tugas apapun yang kita lakukan di gereja, itu tak terlepas dari bantuan dan kerjasama orang lain. Kita telah dirusak iblis, sehingga selalu bertindak dengan watak rusak. Jadi kita butuh peringatan dan pengawasan saudara-saudari, agar tidak menyimpang dari prinsip dan mengurangi kesalahan kita. Iya. Saat orang mendatangiku untuk memahami pekerjaanku, itu kesempatanku untuk memperbaiki diriku. Aku bisa belajar dari kelebihan mereka. Ini akan membantuku dan pekerjaan gereja. Kulihat aku tak lebih baik dari orang lain, termasuk saudari yang mengawasi pekerjaanku. Aku harus menerima nasihat orang lain, memperbaiki kesalahanku, berani mengungkapkan kelemahanku dan mencari bantuan. Inilah orang dengan nalar dan kemanusiaan yang normal. Iya. Mengetahui ini, aku mulai melepas pandanganku yang salah. Aku tak lagi merasa bisa menyirami petobat baru tanpa pengawasan. Sebaliknya, aku merasa punya banyak kekurangan dan tidak sempurna. Lalu aku mulai menerima nasihat saudariku. Dan saat dia ingin tahu keadaan para petobat baru, ku bahas secara terbuka dan mendetail. Seperti ini, aku menjadi lebih efektif dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Menerima pengawasan dan nasihat yang tepat bermanfaat dalam tugas kita. Iya. Suatu hari, saudariku menanyakan situasi petobat baru. Aku menjawab pertanyaannya tanpa keberatan. Dan menjelaskan alasan beberapa petobat baru tak teratur ikut pertemuan. Dia mengingatkanku hal-hal penting lalu kulaksanakan. Ternyata menerima nasihat orang lain sangat berguna. Meski kadang saat dia menunjukkan kekuranganku, tak bisa langsung kuterima. Aku paham dia di sini untuk membantuku. Aku tak boleh negatif dan menolak. Aku harus berdoa di hadapan Tuhan dan mencari yang bermanfaat bagiku dan pekerjaan gereja. Iya. Tanggung jawabku menyirami petobat baru, meletakkan fondasi mereka di jalan yang benar, bersedia menerima pengawasan orang dan bertugas dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.